Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajian Asmaul Husna kali ini, yang pada subuh kali ini bahasan kita adalah tentang Asmaul Husna Al-Malik. Apa maknanya Al-Malik itu, dan bagaimana kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban yang pertama, An-Nabilusi di dalam kitab Mausu'ah Asma'il Husna menyebutkan bahwa Al-Malik itu diartikan inna milkiyatallahi azza wa jalla li'alamil ghaibi wasyahadati lid dunya wal akhirah milkiyatan mutlaqatan. Artinya kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada alam yang gaib maupun pada alam yang dapat kita saksikan atau alam syahadah di dunia ini juga meliputi di akhirat nanti secara mutlak. Kemutlakan itulah sifat Al-Malik yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dijelaskan Malikul Asya'a kulliha. Allah memiliki segala sesuatu baik yang gaib maupun yang syahadah itu keseluruhannya. Wa musarrifuha, dan Allah pula yang mengelolanya. Bagaimana Allah mengelolanya? Ala iradatihi, sesuai dengan kehendaknya. La yamtani'u alaihi syai'un. Allah di dalam pengelolaan terhadap segala sesuatu yang diketahuinya di alam gaib maupun di alam syahadah ini, tak satu pun yang dapat menghalanginya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pak Quraish Shihab di dalam kitab yang sama, kitab Asmaul Husna, juga mengartikan yang lain meskipun berkaitan. Beliau menyatakan sifat Al-Malik itu adalah sifat yang menyangkut tentang kekuasaan, kerajaan, dan kepemilikan. Itu digambarkan oleh beliau sebagai 3 sisi. Al-Malik, salah satu sisinya adalah kekuasaan, sisi yang berikutnya kerajaan, dan yang ketiga adalah kepemilikan. Selanjutnya, untuk mendalami pengertian ini, kita kutipkan surah Al-Fatihah yang salah satu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin.
yang terjemahannya adalah yang menguasai hari pembalasan. Ayat tersebut dapat diartikan yang maha memiliki hari kiamat. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak berkuasa di hari itu. Bahkan sangat berkuasa. Sehingga hanya Dia yang berkuasa ketika itu. Yang lain tidak. Semua makhluk ada di dalam kekuasaannya. Kita ketika itu karena Allah saja yang berkuasa, hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia. Itu satu dari surah Al-Fatihah. Yang kedua, akan kita bahas tentang bagaimana berakhlak meneladani Al-Malik sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Fatihah itu. Disebutkan yang pertama adalah alaqatul mu'min bihadzal ismi i'tiqadan wasulukan. Akhlak orang mukmin di dalam meneladani asma Allah Al-Malik ini bisa bersifat keyakinan, artinya sikap batin, dan bisa bersikap sulukan, yaitu sikap perbuatan kita dengan mempergunakan anggota badan kita. Yang pertama, dari sisi sikap batin, ayya'taqida annahu abdun fi mulki sayyidihi. Kita harus punya keyakinan, punya i'tiqad bahwa kita ini ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Wa kullama tawaddu'a al-'abdu li rabbih rafa'ahu. Dan kalau itu bisa dilakukan, kita punya keyakinan bahwa kita ini berada di dalam kekuasaan Allah, maka Allah akan mengangkatkan kita. Selanjutnya, Allah akan mustakhlif fi ardih, akan menjadikan kita punya kekuasaan sebagai terusan dari pemberian Allah yang mengangkatnya tadi, maka kita akan diberikan kekuasaan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kita adalah aminun ala milkihi. Kita dipercaya untuk mengelola apa yang menjadi kepunyaan Allah di dunia ini. Itulah akhlak yang pertama, dimensi sikap batin. Dan selanjutnya, yang kedua, seorang yang meneladani ismu Allah Al-Malik, maka dia yataharra fi qawlihi wa fi'lihi tawahhadallah fi ismihi Al-Malik. Di dalam ucapan dan perbuatannya, lisan dan amalnya, dia akan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah di dalam lisannya berarti dia tidak mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Mentauhidkan di dalam perbuatannya berarti dia semua yang dilakukan itu hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Bahkan kalau ada kesulitan, la yatawakkalu illa alaihi, dia akan
tidak bertawakal, tidak menyerahkan urusan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi disampaikan, wala yalja'u illa ilaihi. Oleh karena itu, dia tidak akan bersandar kecuali kepada Allah. Oleh karena dia akan bersandar hanya kepada Allah, maka dia akan tahu la alimahu anna umurur rizki biyadih. Urusan rizkinya itu ada di tangan Allah. Wa annal mabda'u minhu wal muntaha ilaihi. Artinya, apa yang kita lakukan itu dimulai dari Allah dan untuk Allah. Dimulai dari Allah itu ya karena Allah, untuk mengharapkan ridho Allah, dan akan berakhir kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir untuk menutup penjelasan ini adalah fal mu'minul muwahhid bihadzal ismi, orang yang bertauhid, orang yang bersikap tauhid, lisan tauhid dan perbuatan yang tauhid terkait dengan asma Allah al-Malik ini, yang bagi ayya'rifa nafsahu, untuk mengetahui posisi dirinya, wa yang bagi ayya'rifa haqiqatah, tahu yang sejatinya itu dirinya siapa. Poinnya adalah dirinya itu milik Allah, ada di dalam kekuasaan Allah. Dirinya itu mendapatkan kepercayaan dari Allah. Oleh karena itu, kepercayaan itu akan dia jalankan dengan baik dan akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Itulah poin-poin berakhlak terkait dengan asma Allah al-Malik. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya, dan kita semua nanti pada saatnya, pada Malik Yaumiddin itu, pada hari di mana hanya Allah yang berkuasa dan kita akan dapat mempertanggungjawabkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.